إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menunjukkan kepada kita jalan-jalan keselamatan. Dan adalah para sahabat dahulu, di antara mereka ada yang datang menghadap secara khusus kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk meminta petunjuk jalan-jalan keselamatan tersebut. Di antara para sahabat tersebut adalah Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu, sebagaimana datang dalam Mu'jamut Tabarani dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Asy-Syaikh Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau datang bertanya, mengatakan, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, sebutkanlah kepada kami jalan-jalan keselamatan. Man najah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan kepada beliau 3 perkara. Di antara 3 perkara tersebut Nabi mengatakan, imsik alaika lisanak. Jika engkau mau selamat wahai Uqbah, yang pertama, imsik alaika lisanak. Tahan lisanmu. Tahan lisanmu. Jika engkau ingin selamat wahai manusia, tahan lisanmu untuk mengucapkan ucapan syirik, kufur. Tahan lisanmu dari mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi alaihi salatu wassalam di hadis yang lain, beliau mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqilaha balan yahwi biha fin nar, yahwi biha fi nari jahannam. Sesungguhnya seorang hamba, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Dia mengucapkan suatu ucapan dari ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah. La yulqilaha balan. Si hamba tersebut tidak pernah memikirkan bahwa ucapan-ucapan tersebut yang diucapkan adalah berbahaya. Yahwi biha fi nari jahannam, menyebabkan si hamba itu terjatuh ke dalam neraka jahannam, wal iyadu billah.
Maka barang siapa yang hendak selamat, maka hendaknya dia menjaga lisannya. Jaga lisanmu, wahai hamba-hamba Allah Azza wa Jal, dari ucapan-ucapan kufur, ucapan syirik, ucapan-ucapan kebid'ahan. Demikian pula menjaga lisan-lisan kita untuk tidak menyakiti orang-orang yang beriman, bahkan tidak menyakiti manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu di antara jalan-jalan keselamatan yang ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, dan ini seluruhnya untuk umat. Imsik ataupun amsik alaika lisanak. Jaga lisanmu wahai Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua kata Nabi alaihi salatu wassalam, wal yasa'ka baituka. Jika engkau mau selamat, wal yasa'ka baituk, hendaknya engkau merasa luas dengan rumah tempat tinggalmu. Wal yasa'ka baituk, ayuhan nas, barang siapa yang hendak selamat di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia merasa senang dengan apa yang dia miliki, termasuk rumah tempat tinggalnya. Hendaknya dia merasa lapang, walaupun pandangan orang adalah sempit, akan tetapi ketika kita tinggal di dalamnya dengan penuh kedamaian di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas agamanya, maka seseorang akan merasa senang. Di dalamnya dibacakan Al-Quran. Nah, di dalamnya rumah tersebut ditempati berzikir. Di rumah tersebut didengarkan pelajaran-pelajaran agama. Nah, ini adalah ciri bahwa rumah tersebut adalah rumah yang lapang. Walaupun sempit, tetapi walaupun luas, bertingkat, tetapi pemiliknya tidak menjadikan rumahnya untuk di tempat ibadah. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya afdalus salat salatul mar'i fi baiti illa al-maktubah. Seafdal salat adalah salatnya seseorang di rumahnya, kecuali salat yang wajib, yaitu salat 5 waktu. Ini adalah kiat-kiat dari Nabi alaihi salatu wassalam agar kita mendapatkan rumah yang kita terasa lapang, terasa luas di dalamnya. Kita jadikan sebahagian salat-salat sunnah kita di dalam rumah, salat witir, salat duha, ataupun salat-salat sunnah rawatib lainnya. Jangan sampai penghuni rumah tersebut hanya memperhatikan isinya berupa perabot-perabot, tempat-tempat duduk, sofa yang empuk, ataupun yang lainnya. Kemudian dia, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dia lupa untuk membacakan di dalamnya Al-Quran, ataupun ditempati sholat, ditempati berzikir. Ini yang akan memperindah rumah tersebut. Rumah yang didengar darinya suara Al-Quran, ataupun suara hadis, suara ta'lim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kedua yang ditunjukkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam kepada umat ini. Wal yasa'ka baituk, hendaknya engkau merasa lapang, merasa luas dengan rumahmu yang engkau tempati. Di hadis yang lain Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, qad aflaha man aslam wa rusika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh beruntung orang-orang yang masuk Islam dan adalah rezekinya kafaf, cukup, tidak berlebihan.
wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan dia merasa puas, merasa senang dengan pemberian-pemberian Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang senang dengan rumahnya, merasa puas dengan tempat tinggalnya, maka rumah tersebut akan terasa lapang untuknya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, qala wabki ala khati'atik, wabki ala khati'atik, wahai Uqbah ibn Amir, ibki ala khati'atik, tangisi, sesali perbuatan-perbuatan dosa yang lalu yang telah engkau lakukan. Nah, di antara sebab-sebab kebahagiaan jamaah sekalian, apabila orang tersebut menyesali terhadap dosa-dosa yang telah lalu dia lakukan, dan itu di antara syarat taubatnya seseorang adalah an-nadam, menyesali apa yang telah lalu, berhenti kemudian bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Maka di antara bentuk-bentuk kebaikan seseorang apabila dia menyesali, dia tangisi kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya yang telah dia perbuat. Wallahul muwaffiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dan di antara sebab-sebab seseorang selamat setelah dia berupaya untuk menempuh cara-cara dan sebab-sebab yang dengannya dia selamat di dunia dan di akhirat. Karena orang yang beriman itu bukan hanya sebatas ingin bahagia di dunia, tetapi yang mereka inginkan bagaimana dia kelak di akhirat, bahkan di alam kubur, di alam barzakh. Demikian pula setelah hari kiamat, dia berbahagia di sana. Nah, maka di antara upaya kita untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia adalah untuk kita banyak berdoa. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam biasa mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka al-afwa, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon dan meminta kepadamu al-afiyah fid dunya, itu keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Bahkan adalah Anas radhiyallahu anhu, setiap kali beliau berdoa, beliau senang dan menutup doanya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami, jaga kami dari siksaan neraka-Mu. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya, dan tentu untuk seluruh umat ini. Kemudian Anas radhiyallahu anhu senantiasa menutup doanya dengan doa ini. Beliau meminta kebaikan di dunia, al-hasanatu fid dunya. Kebaikan di dunia, kata para ulama, adalah al-ilmun nafi' wal amalus salih. Kebaikan di dunia adalah ilmu yang bermanfaat dan juga amal saleh. Wal hasanatu fil akhirah, dan hasanah, kebaikan di akhirat adalah al-jannah, adalah surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dalam golongan orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Dan tentunya itu semua kita dapat raih apabila kita berupaya mencari dan menempuh jalan-jalan keselamatan, dan terus memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dikokohkan
di atas agamanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.